Peramalan bisnis Indonesia, era dengan kebutuhan manusia pada hasil pangan. Hasil pangan tersebut diantaranya beras. Beras merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, sehingga akan banyak permintaan pasar terhadap ketersediaan pasar. Namun, seiring dengan potensi keuntungan tersebut, pemilik usaha beras juga harus memperkirakan kerugian yang akan terjadi ketika memiliki usaha beras. Salah satu kerugian yang paling besar karena beras merupakan pangan yang memiliki sifat mudah rusak, musiman, menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga, perubahan kebiasaan konsumen, dan persaingan yang ketat. Peramalan bisnis toko beras. Peramalan bisnis toko beras membantu pemilik toko untuk mengenali tren permintaan yang menjadi salah satu alat untuk memprediksi perubahan permintaan beras di masa depan, sehingga dapat menyesuaikan strategi bisnis untuk tetap relevan, mengelola stok dengan lebih baik, membeli jumlah beras yang tepat untuk menghindari kelebihan stok yang bisa rusak atau kadaluarsa, serta mencegah kehabisan stok membuat pelanggan kecewa. Salah satu keuntungan memahami peramalan bisnis pada toko beras juga untuk keputusan strategi seperti promosi, penambahan produk baru, atau perluasan toko berdasarkan perkiraan penjualan, meningkatkan efisiensi operasional, mengatur tata letak gudang, tenaga kerja, dan biaya operasional dengan lebih efektif berdasarkan perkiraan permintaan, meningkatkan keuntungan, meminimalkan kerugian akibat stok yang tidak terjual, dan memaksimalkan penjualan. Selanjutnya ada peramalan bisnis penjualan beras. Tingkat akurasi metode peramalan penjualan beras yang diterapkan pada toko untuk memprediksi permintaan di masa depan sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor-faktor, yaitu seperti faktor musiman, faktor panen, dan klik yang mempengaruhi. Adapun seperti perubahan harga, kenaikan dan turunnya harga beras dapat disebabkan oleh perubahan pemasok. Adanya peran peramalan ini yang menggunakan data historis harga dan menggabungkan analisis regresi atau memprediksi harga pasar dapat membantu toko memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi permintaan dan merencanakan strategi harga yang lebih baik. Selanjutnya ada cuaca dan iklim dengan masukkan data cuaca atau iklim dalam model peramalan. Misalnya dengan memanfaatkan data, toko bisa memprediksi pengaruh cuaca terhadap pasokan dan penjualan beras sehingga bisa mempersiapkan langkah-langkah antisipatif seperti menambah stok sebelum cuaca buruk. Optimalisasi pengolahan stok, menghindari kekurangan stok dan menghindari kelebihan stok, pengurangan biaya operasional dengan memanfaatkan peramalan penjualan toko dengan cara signifikan mengurangi biaya operasional, meningkatkan profitabilitas toko. Peramalan penjualan yang tepat tidak hanya mengurangi biaya operasional tetapi juga membantu toko meningkatkan profitabilitas melalui pengolahan, persediaan, dan penjualan. Berikut adalah data penjualan toko beras Sumber Rejeki yang akan dihitung menggunakan 3 metode, yaitu metode sederhana, metode rata-rata, metode pelumusan, dan eksponensial. Ini adalah data penjualan bulan Juli 210 karung, Agustus 300 karung, September 150 karung, dan kita akan meramalkan yang bulan Oktober. Yang pertama adalah metode sederhana. YT ditambah 1 sama dengan YT tambah dalam kurung YT dikurangi YT dikurangi 1. Y4 sama dengan Y3 ditambah dalam kurung Y3 dikurangi Y2. Y4 sama dengan 150 ditambah dalam kurung 150 dikurangi 300. Y4 sama dengan 150 ditambah dalam kurung 150. Y4 sama dengan 300. Dalam metode model sederhana ini, peramalan penjualan toko beras untuk periode berikutnya didasarkan pada penjualan antara 2 periode terakhir. Jika hasil yang didapat dari perhitungan penjualan di periode keempat adalah 300, maka toko beras dapat memperkirakan bahwa penjualan di periode mendatang cenderung stabil atau sesuai dengan tren yang ditunjukkan dari data periode sebelumnya. Dengan demikian, model ini membantu toko beras membuat keputusan terkait pengelolaan stok dan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren dari data penjualan sebelumnya. Yang kedua, rata-rata sederhana. SA sama dengan sigma
NI sama dengan 1 DI dibagi N sama dengan 210 ditambah 300 ditambah 150 dibagi 3 sama dengan 660 dibagi 3 sama dengan 220. Dengan rata-rata sederhana sebesar 220, toko beras dapat memperkirakan bahwa penjualan mendatang akan berada di sekitar angka 220 unit atau sesuai satuan yang relevan. Metode rata-rata sederhana ini cocok untuk tren penjualan yang relatif stabil dan tidak memiliki fluktuasi besar. Namun, jika ada tren naik atau turun, toko harus mempertimbangkan model peramalan yang lebih kompleks. Rata-rata ini membantu dalam menentukan persediaan beras yang perlu disiapkan agar pasokan mencakupi sesuai dengan rata-rata penjualan di masa lalu. Lalu yang terakhir adalah exponential smoothing. F dalam kurung A sama dengan 0,30. F2 sama dengan F1 ditambah A dalam kurung A1 dikurangi F1 sama dengan 210 ditambah 0,30 dalam kurung 210 dikurangi 210 sama dengan 210. F3 sama dengan F2 tambah A2 dalam kurung A2 dikurangi F2 sama dengan 210 ditambah 0,30 dalam kurung 300 dikurangi 210 sama dengan 210 ditambah 0,30 dalam kurung 27 sama dengan 210 ditambah 8,1 sama dengan 218,1. F4 sama dengan F3 tambah A dalam kurung A3 dikurangi F3 sama dengan 208,1 ditambah 0,30 dalam kurung 150 dikurangi 218,1 sama dengan 218,1 ditambah 0,30 dalam kurung min 20,43 sama dengan 218,1 ditambah min 6,129 sama dengan 211,971. Metode exponential smoothing ini digunakan untuk menyesuaikan fluktuasi dalam penjualan toko beras. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa sistem dengan faktor smoothing 0,30 mencoba merespon perubahan permintaan, baik ketika terjadi peningkatan maupun penurunan. Namun, dengan pelan karena faktor A yang digunakan relatif kecil. Prediksi yang akurat. Proses peramalan menunjukkan bahwa proyeksi cukup akurat dalam merespon perubahan pasar secara perlahan dan bertahap. Penyesuaian terhadap fluktuasi musiman. Mengingat data ini terkait dengan penjualan toko beras, fluktuasi yang terjadi bisa saja disebabkan oleh faktor musiman atau permintaan pasar yang tidak tetap, sehingga metode ini cukup baik untuk digunakan dalam jangka waktu pendek atau menengah. Kesimpulannya, peramalan penjualan membantu UMKM beras dalam mengenai tren permintaan, memprediksi permintaan beras di masa depan, sehingga dapat menyesuaikan strategi bisnis untuk tetap relevan dan mengelola stok dengan lebih baik, membeli jumlah beras yang tepat untuk menghindari kelebihan stok yang bisa rusak atau semacamnya, serta mencegah kebiasaan stok yang membuat pelanggan kecewa. Dan adapun membuat keputusan bisnis yang lebih tepat, yaitu membuat keputusan strategi seperti promosi, penambahan produk baru, atau memperluas toko berdasarkan perkiraan penjualan, meningkatkan efisiensi operasional, mengatur tata letak gudang, tenaga kerja, dan biaya operasional dengan lebih efektif berdasarkan perkiraan permintaan.